The Nusa Dua akan menjadi lokasi penyelenggaraan International Federation of Sport Climbing, IFSC, World Cup 2025, kompetisi panjat tebing tingkat dunia yang akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 4 Mei 2025 di Peninsula Island, Nusa Dua. Sebanyak 31 atlet panjat tebing Indonesia akan berlaga dalam ajang internasional tersebut, salah satunya dari Bali, yakni Desak Maderita Kusuma Dewi. Ajang IFSC World Cup di Bali ini menjadi kesempatan emas bagi atlet-atlet Indonesia untuk unjuk gigi di hadapan publik sendiri sekaligus mengamankan poin penting menuju Olimpiade. Sebenarnya skala internasional tadi Bapak bilang bahwa ini adalah wisata olahraga kan. Pak, apa sih Pak yang membedakan venue di sini dengan venue-venue event panjat tebing kejuaraan dunia yang lain ini Pak? Jadi kalau ditanya perbedaan antara Nusa Dua dengan venue lain, venue kejuaraan dunia panjat tebing lainnya, mungkin yang lebih ngerti adalah federasi. Tapi yang pasti adalah seperti tadi disampaikan, ada satu penilaian venue tercantik dan itu sudah terpilih beberapa kali adalah di Prancis. Dan harapannya dengan dilaksanakan di Nusa Dua karena dibikinnya di tepi pantai dan menjadi salah satu ikon Indonesia, siapa tahu kita bisa mengambil posisi yang selama ini diambil oleh Prancis bisa diambil oleh Indonesia. Dalam hal ini adalah Nusa Dua. Jadi harapan dari panitia tadi juga disampaikan kepada kami, dengan keindahan venue yang seperti ini bisa mengambil tradisi yang selalu diambil oleh Prancis karena berbatasan dengan negara lain, dan itu selalu menjadi yang tercantik dan yang terbaik. Nah, siapa tahu dengan posisi saat ini, dengan cuaca yang juga harus baik, terus tadi minta didukung oleh para supporter, kita mencoba keberuntungan untuk itu bisa diambil oleh Indonesia dalam hal ini Nusa Dua. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau secara venue, Prancis kalah. Secara venue, Prancis sudah sangat kalah dengan Indonesia. Indonesia ini keindahan alamnya, terus kemudian cuacanya, ini keren banget. Infrastrukturnya semua sangat bagus sekali. Jadi kita sebenarnya sudah sangat secara setting sudah sangat top sekali. Pastinya akan berdampak. Kita nggak bisa menafikan bahwa jarak pertandingan lebih dekat itu tidak berdampak. Tetapi kita mencoba untuk memberikan mereka memang terbiasa ya. Atlet kita juga terbiasa, terutama yang elit-elit, terutama yang pelatnas sudah terbiasa dengan pelatihan yang sangat kuat gitu, dan mereka punya disiplin diri yang sangat tinggi. Jadi kita adjustmentnya itu kita lakukan. Mereka sudah duluan di sini, ya sudah sampai di sini sehingga mereka bisa berlatih dulu, melakukan aklimasi, lalu juga pasti cuaca itu berpengaruh, hawa dan lain sebagainya itu berpengaruh. Saya butuh beberapa hari untuk melakukan adjustment atau penyesuaian. Bu, ada atlet yang cedera nggak Bu? Ada. Jadi atlet yang cedera itu sayangnya atlet andalan kita, Fedrik Leonardo, saat ini sedang cedera tangannya, jarinya, sehingga memang penampilannya tidak bisa maksimal. Tetapi yang mengembirakan, teman sekamarnya dia, Kiromal Katibin, itu bahkan sudah membukukan catatan waktu yang lebih cepat dari Fedrik waktu di Olimpiade kemarin, ketika di kejuaraan di Wijian kemarin. Jadi saya berharap bahwa ini bisa dipertahankan di Indonesia, ya, di Bali ini, dan bahkan bisa lebih cepat lagi. Dengan target Bu? Ya, targetnya bisa tetap ya, sekarang kan 4,75 sekian. Nah itu dipertahankan kalau bisa, karena itu luar biasa sekali bisa sampai segitu. Bu, target 2 medali. 15 meter loh, 15 meter 4,75 detik. Bu, target 2 medali itu dari Putra lead atau dari ininya dari Bu, speed, speednya? masih dari speed. Ibu kalau untuk besok, Saya berharap Desak bisa mempersembahkan medali untuk bangsa Indonesia, mengingat ini dia sedang bertanding di kampung halamannya sendiri. Bu, penegasan Tentu tadi. perlu dorongan dari doa dari seluruh masyarakat Bali untuk atlet kita Desak Maderita. Artinya bertumpu pada Desak Maderita Bu. Salah satunya adalah Desak Maderita. Pasti dia punya semangat lah untuk memperlihatkan kepada masyarakat Bali ya siapa dia, sosoknya, dan Desak itu juga punya disiplin yang sangat tinggi. Lompatannya juga luar biasa sekali loh. Cuma kemarin waktu di Olimpiade, Desak itu sebetulnya catatan waktunya mirip. Cuma problemnya adalah ketika dia akan memukul. Jadi dia mukulnya tuh begini, dia mukulnya kan begini, mau begini ya, posisi udah sama, begini. Lawannya begini, set, gitu loh. Jadi dia begini, lawannya gini. Jadi dia masih di sini, lawannya udah kena. Nah, tapi bareng. Jadi secara catatan waktu, Desak itu sudah di atas sana, sudah 3 besar dunia. Bu, kalau Nah, untuk jadi memang perlu didorong oleh doa.
Kalau Ya. untuk di Los Angeles mendatang nih targetnya itu berapa sih Bu? Berapa atlet sih Bu yang pengen diloloskan itu Bu? Ada kuotanya. Jadi biasanya untuk Olimpiade itu hanya 4 atlet yang boleh lolos, yang boleh dapat tiket. Kita sebetulnya kemarin tuh bisa meloloskan 6 atlet, cuma karena dibatasi oleh kuota satu negara hanya boleh 4, maka nggak bisa. Jadi bahkan ada atlet dari negara Iran waktu itu ya, catatan waktunya masih di bawah atlet kita, tetapi dia bisa berangkat karena ya pakai jatah kita sebetulnya. Bu, Gitu. penegasan sedikit untuk seri ketiga di Indonesia ini, Iya. total berapa negara dan sudah sampai saat ini, terakhir final sampai kapan Bu? Ya, jadi 31 negara, jadi di kejuaraan dunia di Bali ini diikuti oleh 32 negara, 221 peserta. Dan finalnya untuk speed itu tanggal 3 Mei, lalu untuk lead itu 4 Mei. Besok adalah babak kualifikasi. Saingan beratnya mana sih Bu? Jangan berat kita adalah Cina untuk speed, ya untuk lead ya masih Eropa dan Jepang. Tuh besok. Jepang ini memang kuat, Oh, Eropa, oh. ya masih Eropa. Bu rasa bisa free Bu untuk ditonton oleh masyarakat. Semua kita mengharapkan sekali dukungan masyarakat untuk mendukung para atlet kita. Mohon kedatangannya, ya, bawa keluarga, bawa teman, bawa pacarnya, ya. Ini free, ya, free dan mereka membutuhkan betul dukungan kita. Bu. Karena ya ternyata yel-yel dari penonton itu pengaruh sekali loh. Jadi Fredrik cerita pada waktu di Olimpiade kemarin, dia itu groginya melawan atlet dari Prancis. Saya tanya, loh kok dari Prancis padahal secara peringkat jauh? Karena dukungannya luar biasa, dari selapangan itu orang Prancis semua. Nah jadi kalau orang Indonesia mengerahkan dukungannya, saya yakin bahwa kita pasti bisa mendapatkan medali. Optimis Bu ya. Optimis, harus Bu, optimis. kalau untuk di nomor lead seperti apa sih Bu targetnya? Target kita di nomor lead ini bisa mempertahankan masuk ke 20 besar. Syukur-syukur lebih tinggi lagi. Tetapi memang harapan kita belum bisa untuk mendapatkan medali. Masih perlu waktu lah ya atlet-atlet kita. Tapi pada saat ini lompatannya dari 100 besar ke 20 besar itu sudah lompatan yang luar biasa sekali.